Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Yudi Sadityo dengan NPM A1L018032 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya sendiri berada di semester 6 ya. Saya di kelas A-nya. Di sini saya akan membuat video terkait dengan tugas mata kuliah kesehatan mental. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif atau nafza ataupun biasa disebut narkoba, yang dulu juga disebut gangguan penggunaan zat, adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang umumnya berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif ini yaitu infeksi HIV atau AIDS dan kekerasan atau dalam violence, merupakan 3 epidemi yang melanda dunia menjelang berakhirnya milenium kedua dan masih berlanjut sampai sekarang. Gangguan dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Dampak gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif tidak saja berpengaruh pada kesehatan jasmani, fungsi mental, kehidupan emosi, dan sosial yang bersangkutan, tetapi juga merugikan keluarga, masyarakat, dan negara karena permasalahannya begitu luas. Gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya dalam kurung yaitu dari intoksidasi tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan, sampai gangguan psikotik yang jelas demensia, tapi semua itu diakibatkan oleh karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif dengan atau tanpa resep dokter. Selanjutnya yaitu identifikasi zat psikoaktif yang digunakan, dilakukan berdasarkan yaitu dengan data laporan individu, analisis objektif dari spesimen urin, darah, dan sebagainya. Dan bukti lain yaitu adanya sampel obat yang ditemukan pada pasien, tanda dan gejala klinis, atau dari laporan pihak ketiga. Lanjut saja, minuman alkohol pun dapat memberikan berbagai gambaran klinis, yaitu seperti intoksikasi, keadaan putus alkohol, gangguan fisik, gastritis, lupus peptikum, gangguan vaskuler dan jantung, yaitu di gangguan mental ada depresi hingga skizofrenia, gangguan lainnya yaitu KLL ataupun perkelahian. Akibat dari penyalahgunaan ini tadi yaitu penyalahgunaan opioid, yaitu mengalami problem fisik, problem psikiatri, problem sosial, dan sebab akibat kematian. Sama saja yaitu akibat penyalahgunaan dari kokain, problem fisik, problem psikiatri, problem sosial, dan juga sebab akibat kematian. Lanjut yaitu intoksikasi akut, yaitu suatu kondisi peralihan yang timbul akibat penggunaan alkohol atau zat psikoaktif lainnya yang mengakibatkan gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek atau perilaku, atau fungsi dan respon psikofisiologis lainnya. Dan intoksikasi akut sering dikaitkan dengan tingkat dosis yang digunakan, dose dependent. Lanjut, penggunaan yang merugikan. Adanya pola penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan berupa yaitu yang pertama fisik, contohnya hepatitis
menggunakan obat melalui suntikan diri sendiri ataupun mental, contohnya seperti episode gangguan depresi sekunder akibat konsumsi berat alkohol. Lanjut, yaitu sindrom ketergantungan. Jika ditemukan 3 atau lebih gejala di bawah ini dialami dalam masa 1 tahun sebelumnya. Jadi ini dialami bahwa seseorang itu sudah mengalami ketergantungan di 1 tahun sebelum ia ketergantungan. Yang pertamanya itu adanya keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa, dalam kurung kompulsi, untuk menggunakan zat psikoaktif. Kesulitan dalam mengendalikan perilaku menggunakan zat. Yang ketiga, keadaan putus zat secara fisiologis ketika penghentian penggunaan zat atau pengurangan. Terdapat gejala putus obat atau menggunakan zat atau GO. Zat sejenis untuk menghindari terjadinya gejala putus obat. Terbukti adanya toleransi secara progresif mengabaikan menikmati kesenangan atau minat lain disebabkan penggunaan zat psikoaktif. Yang terakhir itu tetap menggunakan zat meskipun ia menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatan. Jadi dia menyadari bahwa zat ini tadi berbahaya tapi dia selalu menggunakannya. Lanjut saja, yaitu keadaan putus zat. Keadaan putus zat hendaknya dicatat sebagai diagnosis utama bila ini merupakan alasan rujukan dan cukup parah sampai memerlukan perhatian medis secara khusus. Gejala fisik yang ditemukan itu bervariasi sesuai zat yang digunakan. Gambaran umumnya seperti gangguan psikologis dalam kurung seperti ansietas, depresi, dan gangguan tidur. Diagnosis keadaan putus zat dapat ditentukan lebih lanjut dengan beberapa kode karakter. Yang pertama yaitu seperti keadaan putus zat dengan delirium. Itu satu keadaan putus zat disertai komplikasi delirium, termasuk delirium tremens, merupakan akibat dari putus alkohol secara absolut atau relatif pada pengguna yang ketergantungan berat dengan riwayat penggunaan yang lama. Onset biasanya terjadi sesudah putus alkohol. Keadaan gaduh gelisah toksik, yaitu toxic confusional stage, yang berlangsung singkat tapi ada kalanya dapat membahayakan jiwa yang disertai gangguan somatik. Selanjutnya itu gejala prodromal khas berupa insomnia, gemetar, dan ketakutan. Onset dapat didahului oleh kejang setelah putus zat. Selanjutnya itu trias yang klasik dari gejalanya, itu kesadaran berkabut dan kebingungan, halusinasi dan ilusi yang hidup dalam kurung vivid yang mengenai salah satu panca indera sensory modality, dan tremor berat. Biasanya juga ditemukan juga waham, agitasi, insomnia atau siklus tidur yang terbalik, dan aktivitas otonomik yang berlebihan. Gangguan psikotik selanjutnya yaitu gangguan psikotik yang terjadi selama atau segera sesudah penggunaan zat psikoaktif, biasanya dalam waktu 48 jam. Bukan merupakan manifestasi dari suatu keadaan putus zat dengan delirium atau suatu onset lambat. Gangguan psikotik onset lambat yaitu dengan onset lebih dari 2 minggu setelah penggunaan zat. Gangguan psikotik yang disebabkan oleh zat psikoaktif dapat tampil dengan pola gejala yang bervariasi. Variasi ini akan dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan dan kepribadian penggunaan zat. Pada penggunaan obat stimulan seperti kokain dan amfetamin, gangguan psikotik yang induksi oleh obat umumnya berhubungan erat dengan tingginya dosis dan atau penggunaan zat yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu pada penggunaan obat stimulan seperti kokain dan amfetamin, gangguan psikotik yang diinduksi oleh obat umumnya berhubungan erat dengan tingginya dosis dan atau penggunaan zat yang berkepanjangan. Diagnosis gangguan psikotik jangan hanya ditegakkan berdasarkan distorsi persepsi atau pengalaman halusinasi. Bila zat yang digunakannya ialah halusinogenika primer, contohnya seperti lysergide atau LSD, meskalin, dan kanabis dosis tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengalami sindrom amnesik. Syarat utama untuk menentukan diagnosis sindrom ini yaitu gangguan daya ingat jangka pendek
recent memory dalam mempelajari hal yang baru. Gangguan sensasi waktu, time sense, menyusun kembali urutan kronologis, meninjau kejadian yang berulang menjadi satu peristiwa, dan lain-lain. Selanjutnya itu tidak ada gangguan daya ingat segera atau immediate recall. Tidak ada gangguan kesadaran dan tidak ada gangguan kognitif secara umum. Yang terakhir itu adanya riwayat atau bukti yang objektif dari penggunaan alkohol atau zat kronis, terutama dengan dosis tinggi. Diagnosis banding, sindrom amnesik organik non-alkoholik. Sindrom organik lain yang meliputi gangguan daya ingat yang jelas. Yang terakhir itu gangguan depresi. Dan selanjutnya itu gangguan psikotik residual atau onset lambat. Onset dari gangguan harus secara langsung berkaitan dengan penggunaan alkohol atau zat psikoaktif. Gangguan fungsi kognitif, afek, kepribadian atau perilaku yang disebabkan oleh alkohol atau zat psikoaktif yang berlangsung melampaui jangka waktu khasiat psikoaktifnya, yaitu memiliki efek residual zat tersebut terbukti secara jelas. Gangguan tersebut harus memperlihatkan suatu perubahan atau kelebihan yang jelas dari fungsi sebelumnya yang normal. Selanjutnya itu gangguan yang timbulkan, gangguan mental yang sudah ada terselubung oleh penggunaan zat dan yang muncul kembali setelah pengaruh zat tersebut menghilang, misalnya ansietas fobik, gangguan depresif, skizofrenia, atau gangguan skizotipal. Misalnya itu gangguan psikotik akut dan sementara. Dan yang selanjutnya cedera organik dan retardasi mental ringan atau sedang yang terdapat bersama dengan penyalahgunaan zat psikoaktif. Yang terakhir yaitu gangguan mental dan perilaku lainnya. Kategori ini untuk semua gangguan sebagai akibat penggunaan zat psikoaktif yang dapat diidentifikasi berperan langsung pada gangguan tersebut, tetapi yang tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam salah satu gangguan yang telah disebutkannya. Terima kasih. Ya, itulah penjelasan saya mengenai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif terkait tugas mata kuliah kesehatan mental. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.